Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak. Jumpa lagi dengan kita, tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4. Di kesempatan kali ini, saya sudah didampingi oleh kawan saya, senior saya yang saya hormati, dengan keilmuannya yang sangat luas, Ibu Natalina Aryani. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Mas Agung, sehat ya. Kita jumpa lagi di podcast, sudah lama nih. Bahas apa kita siang ini? Untuk siang ini kita coba dari sektor perbankan saja, Mas Agung. Cocok. Ya. Kebetulan kemarin tuh saya baca ini sebuah rilis dari OJK, yaitu mengenai statistik perbankan Indonesia kondisi per September 2023 yang baru dirilis 27 November 2023. Sepertinya ini menarik kalau kita bahas. Betul, up to date ya, Mas Agung ya. Gitu. Kebetulan kondisinya. Saya coba ceritakan ringkasannya dulu ya. Jadi dari infografis yang ditampilkan di websitenya OJK itu, di situ menggambarkan bahwa perkembangan kredit yang disalurkan oleh perbankan umum itu per September 2023 itu sudah mencapai 6,8 kuadriliun. Wah, itu jumlah yang sangat besar ya. Dan itu mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dibanding bulan Agustus yang sebesar 6,7 kuadriliun. Jadi ini hal yang positif ya bagi kondisi perbankan Indonesia, ada peningkatan penyaluran kredit. Dan NPL non performing loan-nya alhamdulillahnya turun. Baik. Jadi di angka 2,43%. Jadi penyaluran kreditnya naik, NPL-nya turun. Nah, ini kan kondisi yang bagus ya. Seperti itu. Nah, di aspek perpajakan kan juga menaruh perhatian dan ada aturannya yang ada hubungannya dengan non-performing loan di sektor perbankan kan ya? Betul. Seperti itu. Nah, gimana kalau kita bahas itu saja? Nah, baik, langsung saja ya kawan pajak ya. Ini sepertinya sudah semangat ya. Iya, sudah seperti itu. Dari data ekonominya pun juga sudah ini ya, valid ya, data terkini ya, Mas Agung ya. Betul. Nah, mungkin kita awali dengan seperti ini dulu, Bu. Kan yang nonton kita kan dari berbagai background ya. Mungkin dari Bu Natalina bisa menjelaskan definisi bank itu seperti apa? Baik ya kawan pajak, kalau dari Undang-Undang Perbankan sendiri ya, nomor 10 tahun 98 sudah cukup lama ya. Nah, ini untuk bank sendiri merupakan suatu badan usaha yang kegiatan usahanya itu menyalurkan dana. Dan sebelumnya menerima dana dari masyarakat, kemudian dana yang didapat itu disalurkan kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, itu definisi umumnya. Nah, kalau dalam kondisi saat ini, untuk kegiatan usaha bank secara garis besarnya itu tadi, dari definisinya kita jadi tahu ya kawan pajak, yang pertama menghimpun dana, kemudian dana yang didapat itu harus disalurkan kembali, tapi tentu ada tujuan ekonomisnya, kenapa usaha bank itu berdiri. Jadi kalau secara ekonomis tentunya akan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan dari banknya tentunya. Dari adanya dana yang dihimpun, kalau ada dana yang dihimpun tentu bank juga pasti akan memberikan imbal hasilnya kepada masyarakat ya, yang sudah mempercayakan uangnya ya, bisa dalam bentuk tabungan, deposito, giro, mungkin kurang lebihnya itu. Nah, dari dana yang ada itu disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan, seperti itu kawan pajak. Nah, dari adanya pembiayaan tentu bank juga akan mendapatkan penghasilan bunga, provisi, komisi, seperti itu Mas Agung. Oke, ya. Kalau kita ngomong sektor ini, anggapnya sektor tambang, di situ produknya bisa jadi emas, batu bara, nikel dan segala macam. Nah, ketika kita ngomong perusahaan
di sektor jasa keuangan, khususnya perbankan. Iya. Mungkin Ibu Natalina bisa memberikan contoh produk-produk perbankan itu apa saja? Nah ya, gini Mas Agung, karena tadi terkait dengan kegiatan usaha, pendanaan tentunya yang terutama adalah produk pendanaannya, ya kan? Yang terkumpul di bank dari para nasabah itu bisa dalam bentuk tabungan, deposito, giro, bisa dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Jika itu merupakan produk devisa tentunya ya. Bank juga punya kegiatan usaha untuk melayani lalu lintas ekspor impor gitu kan. Betul. Nah, kemudian juga ada produk pembiayaan. Nah, ini produk yang terkait dengan apa yang akan kita bahas nih kali ini gitu. Karena produk pembiayaan terkait dengan adanya penyaluran kredit kepada masyarakat. Nah, masyarakat yang dimaksud ini bisa masyarakat perorangan, bisa juga badan usaha ya atau korporasi gitu kan. Nah, kemudian untuk kredit itu pun juga tujuannya bisa berupa untuk konsumtif, bisa untuk modal kerja maupun untuk investasi. Dan yang tidak kalah penting adalah jasa. Kalau di situasi saat ini, kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh bank itu sudah sangat beragam ya, Mas Agung ya. Ada transfer dana, payroll, itu tentunya ada biaya administrasi yang kita keluarkan kan untuk para nasabah, dan di situ juga merupakan penghasilan bagi bank itu. Untuk jasa lain misalnya ATM, safe deposit box, ada juga mobile banking, internet banking, rasanya kalau saat ini kita tidak menggunakan itu seperti ada yang kurang ya. Jadi untuk efisiensi waktu, efektivitas segala macam, nah itu merupakan salah satu bentuk pelayanan perbankan. Oke. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomong perusahaan itu kan pada umumnya itu kan pasti punya main produk, jualan utamanya itu seperti apa. Dari tadi yang Ibu Natalina jelaskan ada ATM, ada safe deposit box, ada pendana untuk tabungan, kan masyarakat menyimpan uang seperti itu karena kan pasti lebih aman menyimpan uang di bank daripada di rumah. Dan juga yang disebutkan kredit atau pembiayaan. Nah, kalau saya lihat struktur laporan keuangan perbankan itu, saya lihat penyumbang terbesar revenue bagi perusahaan di sektor perbankan itu dari kredit ya, berarti dari penyaluran kredit berarti kan ya. Nah, ketika kita ngomong penyaluran kredit atau lini bisnis apapun lah, di situ kan pasti ada resikonya kan ya, pasti kan seperti itu. Jualan ini resikonya apa, jualan ini resikonya apa, kredit pun juga ada resikonya seperti itu. Nah, kalau dari literatur yang saya baca kan salah satu resiko dari penyaluran kredit itu adalah kredit macet atau bahasa kerennya non performing loan ya, seperti tadi yang data yang OJK sampaikan untuk per September sebesar 2,43% seperti itu. Nah, mungkin Ibu Natalina bisa menjelaskan dari sudut pandang perpajakan nih, bagaimana pajak memandang non-performing loan ini atau resiko kredit macet ini di perusahaan di sektor perbankan seperti apa? Monggo, Bu. Ya. Nah, begini kawan pajak, kalau terkait dengan produk pendanaan, nah tidak bisa dilepaskan dari adanya risiko kredit macet karena tugasnya bank tentu sebagai nasabah selain menyimpan, jika sewaktu-waktu membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan usaha, misalnya ingin menginvestasi tapi kurang dana, tentu minjam gitu kan ya. Untuk contoh ininya ya contoh sederhananya dulu ya kawan pajak. Nah, dari adanya kredit atau piutang yang dikeluarkan oleh bank selaku kreditur itu, dan apabila nanti ternyata dari hasil penyaluran kredit itu tadi disampaikan ternyata menimbulkan status adanya non-performing loan. Nah, kalau non-performing loan itu bisa dikategorikan macet. Padahal macet itu kalau dari ketentuan OJK maupun perbankan sendiri ada beberapa kriterianya. Nah, tadi kan Mas Agung juga sudah sampaikan bahwa tentunya ada mitigasi risiko. Nah, di mitigasi risiko tersebut tentu bank juga sudah mengupayakan berbagai usaha sebelum kredit yang dikucurkan itu bisa benar-benar disebut dengan istilah macet gitu ya, Mas Agung. Nah, kalau dari sisi perbankan melihat dengan adanya kondisi
kredit macet tersebut itu dari awal sejak terbitnya Undang-Undang PPH sebetulnya sudah diatur, Mas Agung. Karena kredit macet itu terkait dengan dana cadangan. Kalau dari pihak bank, supaya tetap menjaga likuiditas bank tersebut tetap lancar, diantaranya kan harus melakukan sebuah upaya ya, melakukan beberapa upaya maksudnya. Jadi ada suatu bentuk mekanisme dari bank itu mengupayakan bagaimana caranya supaya lancar. Kalau kredit itu lancar, otomatis pengawasannya relatif mudah. Hanya diawasin sampai kredit itu lunas. Tapi kalau sudah mulai ada yang istilahnya kredit kurang lancar, diragukan sampai dengan benar-benar macet, tentunya bank juga nggak mau dong kalau rugi, ya kan? Kalau dari situ uangnya sudah dikeluarkan, tapi yang kembali tidak sesuai dengan proyeksi yang seharusnya. Padahal secara umum itu untuk mendukung likuiditas bank itu tentunya harus dikembalikan sebesar pokok beserta bunganya, karena itu salah satu unsur penghasilan kan, seperti itu. Nah, jika itu ternyata kredit macet, tentu ada risikonya. Bank sudah memitigasi itu dengan membuat sebuah dana pemupukan dana cadangan. Nah, untuk usaha bank sendiri sebetulnya istilah pemupukan dana cadangan ini tadi kan langsung dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kalau di Undang-Undang Perpajakan ada yang istilahnya pemupukan dana cadangan. Ada juga istilahnya piutang tidak tertagih. Dan itu sudah disebutkan di beberapa ketentuan tertentu bahwa ada yang mengatur khusus tentang usaha di bidang bank, perbankan, di bidang usaha perbankan. Jika memang ternyata nanti diketahui adanya kredit macet, nah itu menjadi sebuah beban bagi bank. Nah, secara akuntansi pasti bisa diakui sebagai biaya. Nah, dari sisi fiskalnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank diberikan keleluasaan sebagai lembaga yang memang kegiatan utamanya berisiko menyalurkan kredit. Nah, itu ada ketentuan khusus bahwa yang namanya kredit macet itu sebetulnya bisa dibebankan juga secara fiskal sebagai pengurang penghasilan. Gitu. Jadi kalau secara fiskal bisa dijadikan pengurang, sudah diakui dalam SPT bisa dibiayakan, tetapi tidak bisa sekonyong-konyong atau serta-merta bahwa ini loh saya hitung seperti ini kredit macet, karena ada beberapa tahapannya, Mas Agung ya, kawan pajak. Jadi sebelum benar-benar bisa diakui sebagai itu NPL yang bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan, nah itu ada beberapa persyaratan. Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut. Seperti itu kurang lebihnya untuk pembukanya ya. Oke. Terima kasih Bu. Jadi saya sudah mendapat sedikit gambaran lah. Karena kan berarti kan ketika bank itu menyalurkan kredit kan berarti dia sudah ada aturan yang melegalkan bank untuk semacam Anda harus bersiap-siap bahwa ada potensi ini kredit macet loh gitu kan maksudnya sudah ada aturan yang melegalkan dia harus bersiap-siap itu. Kalau kondisi yang nggak macet ya syukur alhamdulillah seperti itu ya, karena itu adalah kondisi yang diinginkan oleh semua pihak, tidak ada kredit macet. Tapi ketika ada kredit macet sudah ada aturan yang mengaturnya. Jadi tidak bisa secara klaim sepihak oleh bank ini, oh ini macet, ini enggak, berarti kan seperti itu kan, berarti udah ada aturannya masing-masing. Jadi semua bank itu nantinya akan seragam dalam menilai ini kredit macet atau enggak, dan berapa persentase nominal yang harus disiapkan bahwa ini kalau ini dinyatakan sebagai kredit macet. Kurang lebihnya seperti itu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Kalau memang seperti itu, dari kan kita kan di sini podcast masalah pajak ya, jadi mungkin Bu Natalina bisa menjelaskan bagaimana pajak ini ya, maksudnya kan kita harus selaras dengan aturan yang lain kan ya berarti. Nah, gimana aturan pajak mengatur atau mengadopsi atau menyelaraskan antara
aturan-aturan mengenai non-performing loan itu tadi. Jadi agar perlakuan kita terhadap mungkin bank A, bank B, bank C itu semuanya sama seperti itu. Monggo, jelaskan gimana? Ya, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa pajak pun juga tentunya mengakomodir kalau ini subjeknya usaha bank, tentunya juga tidak langsung saja menetapkan tanpa melihat basic ininya ya, ketentuannya ya. Kalau bank itu kan selalu berdasarkan ketentuan perbankan, BI, OJK. Betul, gitu kan. Nah, di dalam ketentuan terkait adanya cadangan piutang ini, pajak juga sebetulnya sudah mengakomodir ketentuan perbankan, Mas Agung. Jadi ada aturan turunan. Kalau tadi disebutkan di Undang-Undang PPH di pasal 6 bahwa piutang yang nyata-nyata tidak tertagih yang ada di usaha perbankan itu dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Kemudian nyambung lagi dengan pasal 9-nya. Kalau pasal 6 itu biaya yang boleh dikurangkan. Jadi kan termasuk itu ya, piutang tidak tertagih. Nah, untuk di pasal 9 dipertegas lagi bahwa untuk biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak itu, termasuk yang dikecualikan adalah itu tadi pemupukan dana cadangan untuk yang nantinya akan menghasilkan piutang yang tidak tertagih, dan itu khusus berlaku di usaha bank. Jadi ada pengecualian. Jadi kalau biasanya kawan pajak bingung ya, kalau pasal 6 itu kan yang bisa ngurangin. Oke, kalau pasal 6 termasuk pemupukan dana cadangan. Nah, untuk pasal 9-nya kok kenapa masuk? Karena ini ada kalimat yang dikecualikan. Jadi yang tidak bisa dikurangkan tapi dikecualikan. Nah, yang dikecualikan itu piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih itu. Jadi kita memahaminya jadi menjadi sebuah objek biaya sebetulnya yang bisa dikurangkan. Nah, kalau ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai persentasenya itu juga sudah mengakomodir, karena dari Undang-Undang Perbankan sendiri kan ada istilah kredit lancar, kurang lancar, kemudian diragukan, ada juga macet. Jadi di PMK 81 tahun 2009 itu sudah diatur untuk persentase dari cadangan piutang tak tertagih, nih khususnya untuk bank umum konvensional. Bank umum konvensional ya. Jadi bukan bank syariah ya, beda. Jadi untuk bank umum baik itu pemilik pemerintah maupun swasta tentunya. Nah, itu sudah berlaku, ada persentasenya. Kalau lancar pun juga bank masih diberi keleluasaan untuk bisa mencadangkan. Jadi kalau memberikan kredit, dan kredit itu setelah dilakukan penilaian dan semua sudah ditentukan bahwa hasilnya itu merupakan kredit lancar, tetap ada persentase sebanyak 1% untuk bisa mencadangkan gitu. Seperti itu cadangan, besarnya persentase cadangan piutang untuk seolah-olah nanti jika tidak akan tertagih untuk kredit lancar. Kemudian untuk yang dalam perhatian 5%, ada 15% untuk yang kurang lancar, 50% untuk yang diragukan, sampai dengan jika itu kredit macet 100%. Jadi untuk cadangan piutang tidak tertagihnya seperti itu. Itu Mas Agung. Itu baru untuk persentase dari nilai plafon kreditnya ya, gitu. Jadi misalnya ada kawan pajak yang kreditnya nilai akunannya 10 juta katakanlah, ternyata dari hasil penilaian bank itu ternyata dikategorikan kurang lancar. Nah, maka dari agunan yang 10 juta itu dikalikan 15% untuk membentuk dana cadangan untuk piutang yang nantinya tidak akan bisa, nyata-nyata tidak akan bisa ditagih. Itu contohnya seperti itu. Dan kalau tadi 10 juta, ya. 10 juta itu dari total plafon kredit yang diberikan pihak bank kepada debitur, ya. atau 10 juta itu dari sisa utang yang belum dibayar oleh si
oleh si debitur? Dari sisanya. Dari sisanya. Dari sisanya, ya. Dan itu pun juga sebetulnya ada unsur pengurangnya lagi, Mas Agung. Ada lagi. Ya. Jadi kalau untuk persentase itu tidak untuk membentuk dana cadangan yang kira-kira tidak akan bisa ditagih itu tidak hanya melulu mempertimbangkan persentase itu, tapi ada unsur pengurangnya. Nah, pengurangnya apa? Karena kredit tidak bisa dipisahkan dengan agunan, tentunya bisa dikurangkan agunannya itu. Jadi untuk agunannya itu pun sendiri juga sudah diatur kalau tadi di PMK 81 2009 untuk masalah pengurang nih. Jadi unsur pengurang berapa besarnya cadangan piutang yang tidak tertagih itu dikurangkan dengan agunan. Diatur lebih lanjut di pasal 6 PMK 81 juga. Jadi di situ dibagi menjadi dua. Jadi dua jenis agunan, jika itu agunannya liquid, misalnya uang tunai, deposito, tabungan yang mudah dicairkan ya, dan itu ada persentase khusus 100% maksimal, nilai paling tinggi ya kawan pajak. Nah, karena di pajak sudah mengatur bahwa nilai paling tinggi dari agunan yang bisa dijadikan sebagai pengurang dana atas cadangan piutang tak tertagih. Nah, untuk biasanya nih ya secara umum kalau dari sisi komersil, bank tentu akan membuat penilaian gitu kan. Bisa jadi tidak sampai 100%. Karena itu kalau digunakan untuk kepentingan penilaian likuiditas bank, tentu semakin kecil nilai agunan akan semakin memperbesar nilai jumlah nominal dana piutang tak tertagih itu gitu. Nah, itu untuk yang liquid. Tapi kalau untuk dana yang tidak untuk agunan yang tidak liquid sifatnya itu ditetapkan maksimal sebesar 75%. Misalnya tanah, perkebunan, rumah ya, pabrik gitu ya, kendaraan mewah ya yang kira-kira sulit membutuhkan waktu agak lama untuk penjualannya. Nah, itu ditentukan sebesar 75. Jadi ada unsur yang penting diperhatikan oleh kawan pajak sebetulnya dalam menghitung dana berapa cadangan piutang tak tertagihnya itu. Berarti kalau seperti ini misalnya ada debitur nilai plafon kreditnya itu 100 juta. Ya. Dia sudah mengangsur, membayar, lalu ada yang macet senilai 10 juta. Ya. Tidak serta-merta 10 juta itu sebagai dana cadangan ya, masih ada persentasenya. Itu termasuk kategori yang mana. Betul. Itu masih dikurangi lagi dengan agunan. Jenis agunannya, ya. Dan kalau agunan tidak liquid pun juga ada yang menentukan, nanti ada penilai, jasa penilai publiknya. Jadi bank itu bekerja sama dengan jasa penilainya untuk menentukan berapa nilai yang sebetulnya gitu. Tapi dari sisi pajak sudah dibatasi, untuk liquid bisa dikurangkan sebesar 100, tapi untuk non liquid maksimal 75%. Oke. Nah, kita ke step selanjutnya. Misalnya bank itu kan menyalurkan kredit kan kepada calon nasabah atau calon debitur kan pasti diseleksi dulu kan, dinilai. Ada analisa analisa dulu. Kelayakan kreditnya. Betul, seperti itu. Jangan sampai resiko kredit macetnya tinggi ya tetap dikasih. Nah, bagaimana pajak menyikapi agar bank itu tidak asal-asalan? Itu kan artinya kan bisa kalau kita ngomong contoh ekstrimnya, tapi meskipun belum pernah terjadi dan sepertinya tidak akan terjadi ya, misalnya ada perusahaan jasa keuangan asal minjemin duit terus macet, terus habis itu kolaps kan, seperti itu. Nah, apakah ada semacam kriteria ini yang diberi kredit selama memenuhi kondisi ini atau saat ini, berarti pemumpukan dana cadangannya itu diakomodir oleh aturan seperti itu? Ada nggak kondisi seperti itu? Ada. Kalau gini Mas Agung, untuk dari sisi perpajakan dulu ya, ketentuan itu kan kita sebelum tadi
sebelum kita menentukan berapa persentase dana pemupukan dana cadangan, berapa persentase agunan yang bisa dijadikan sebagai pengurang dari dana cadangan itu gitu kan, kita harus betul-betul firm pahami dulu. Di perpajakan sudah dijelaskan bahwa ada definisi, ketentuan atau batasan khusus, kriteria mana saja yang bisa menjadi cadangan piutang tidak tertagih. Nah, kalau tadi yang ditanyakan Mas Agung kan bagaimana upaya bank untuk mungkin maksudnya mengantisipasi ya bahwa nanti tidak akan terjadi kesalahan dalam pemberian kredit itu, karena yang mungkin begini ya, kalau dari sisi ekonomisnya dari hasil pemberian itu tentu akan mengharapkan sejumlah dana masuk ditambah dengan penghasilan atas bunga, provisi atau komisi gitu kan. Nah, kalau yang tadi dimaksudkan sebagai piutang yang benar-benar tidak tertagih itu sebelumnya di perpajakan juga sudah diatur. Ada ketentuannya di PMK 105 tahun 2009 seperti yang sudah diperbarui terakhir dengan PMK 207 2015. Jadi sudah ada batasan. Jadi untuk bisa menyebutkan bahwa piutang itu benar-benar tidak dapat ditagih, itu harus piutang yang timbulnya dari transaksi bisnis yang wajar. Bagaimana maksudnya transaksi bisnis yang wajar itu? Sesuai dengan bidang usahanya bank. Jika itu bank, misalnya bank memberikan kredit ya, karena memang kegiatan usaha, main bisnisnya antara lain proses pendanaan, jadi bank memberikan kredit misalnya bagi perseorangan yang ingin melakukan usaha catering tapi ternyata tidak mempunyai dana cukup. Nah, itu kan memang sesuai dengan kegiatan usahanya ya. Kemudian juga kalau ada kredit kepada perusahaan yang akan melakukan investasi di bidang infrastruktur ya, kalau yang saat ini sedang booming itu mungkin di bidang real estate ya, properti, kurang dana gitu kan. Nah, itu bank bisa memberikan dana dan itu memang transaksinya wajar. Dan supaya bisa dinyatakan betul kewajarannya seperti apa, perpajakan juga sudah membatasi. Ada pengecualian. Proses pemberian kredit itu yang dilakukan bank itu tidak boleh dilakukan terhadap pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan bank gitu. Artinya dari aturan pajaknya pun sudah mengantisipasi ya hal-hal seperti itu. Betul, ya. Jadi sebelum bisa membebankan, jadi ini masih jauh ya. Sebelum bank bisa membebankan kredit macet itu sebagai biaya, pajak sudah memberikan rambu-rambu nih aturan. Nah, ketentuannya jadi memang itu piutang itu, kredit itu diberikan kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Dan jika pun ternyata kredit yang diberikan benar-benar macet, yang bisa dihitung sebagai pengurang penghasilan pun juga yang sudah dilakukan upaya penagihan maksimal atau terakhir gitu, seperti itu. Dan tadi yang terpenting adalah piutang itu timbul dari hasil pemberian kredit yang masih dalam domain kegiatan usahanya bank, jadi termasuk dalam transaksi bisnis wajar sesuai kegiatannya gitu. Jadi tidak digunakan untuk pendanaan, misalnya mungkin ekstrimnya mendanai sebuah organisasi gitu kan, yang kemudian dari sisi pengakuan akuntansi perbankan itu seolah-olah itu digunakan untuk kredit, mendanai kredit apa misalnya disamarkan seperti itu. Jadi memang tidak sesuai dengan kondisi atau transaksi yang sebenarnya. Nah, itu sudah tidak boleh tidak boleh menggunakan cara-cara untuk melakukan penghitungan sebagaimana yang ada di PMK 8 dan PMK 207 itu. Jadi itu bukan masuk kriteria piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih gitu Mas Agung. Seandainya ternyata dari hasil penyaluran dana itu menghasilkan NPL gitu. Jadi memang untuk nasabah ya, nasabahnya pun juga kan sudah diatur jelas ya. Gitu. Artinya kan berarti kan kalau bank mau artinya kita pajak nanti fokusnya di ranah pengawasan dan pemeriksaan ya. Jadi kan pajak tidak bisa mengontrol di depan kan. Jadi kan kalau bank mau menyalurkan kredit ya monggo-monggo aja. Nah, tapi ketika nanti itu
sudah ada pengurangan biaya di situ sudah muncul di SPT gitu ya maksudnya. Di situ kita masuk kan, artinya apakah pengurangan biayanya ini sudah sesuai dengan aturan, artinya wajar atau tidak gitu ya. Wajar atau tidak. Salah satu poinnya juga yang diberi kredit ini punya hubungan istimewa atau enggak, itu berarti sudah ketika sudah dibebankan menjadi biaya, di situ kita masuk ya seperti itu ya. Dan hubungan, kalau tadi terkait hubungan istimewa, tentunya kita mengikuti aturan hubungan istimewa ya, ini sedikit ya, PMK 213 dan ada juga PMK 22 ya gitu. Jadi hubungan istimewa bisa jadi kepemilikan, siapa tahu nasabahnya yang minta kredit ke bank itu ternyata punya kepemilikan saham nih, itu kan sudah diatur kalau hubungan istimewa itu minimal 25% kepemilikan. Nah ternyata perusahaan yang dipinjamkan dana itu punya penyertaan saham gitu kan, atau secara ekonomis maupun finansial si perusahaan yang akan meminjam dana dari bank itu sudah menyatakan bahwa saya merupakan satu grup dengan bank ini gitu misalnya. Nah kalau seperti itu sudah gugur itu, sudah gugur ketentuan untuk bisa membuat cadangan piutang tak tertagih. Dan atas otomatis nggak boleh dibebankan sebagai biaya juga otomatis ya. Betul. Oke. Nah, apakah dengan pembentukan dana cadangan itu nanti langsung otomatis bisa dibebankan sebagai biaya, atau ada effort lain yang harus dilakukan bank agar piutang atau kredit macet itu tadi benar-benar bisa sebagai pengurang penghasilan. Nah ya, kalau untuk persyaratannya ya Mas Agung dan kawan pajak itu diatur di PMK 207 ya 2015. Jadi tidak serta-merta bahwa pembentukan dana cadangan atas piutang tak tertagih itu langsung dibiayakan, tentunya tidak. Jika tadi sudah memenuhi kriteria piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, ada persyaratan yang sifatnya kumulatif, ada juga yang bisa berupa pilihan. Kalau yang pertama, supaya bisa dikatakan sebagai piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih, itu harus sudah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan bank itu. Nah nanti bagaimana kita bisa mengecek, tentunya setelah bank menyampaikan laporan SPT tahunan PPh Badan. Kemudian juga dari penyampaian laporan SPT tahunan PPh Badan itu, jadi pihak usaha bank harus menyampaikan daftar nominatifnya nih Mas Agung. Jika ada pembebanan piutang tak tertagih itu, nanti menyampaikan daftar nominatif yang di situ harus disebutkan nama debitur, nama NPWP alamat debiturnya, dan tidak lupa jumlah plafon hutangnya dan berapa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu. Serigit itu ya? Serigit itu, iya. Dan itu disampaikan dalam bentuk soft copy maupun hard copy saat menyampaikan SPT tahunan, kan ya kawan pajak. Nah, itu untuk keduanya itu merupakan akumulatif. Dan ada lagi yang ketiganya, dan itu sudah piutang, proses penagihan atas piutang yang tidak tertagih, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu sudah melalui upaya maksimal atau terakhir dan sudah diserahkan penagihannya ke pengadilan negeri. Gitu. Selain itu juga sudah ada perjanjian tertulis nih antara bank dan debiturnya bahwa memang ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa membayar sejumlah dana itu. Jadi di situ ada perjanjian penghapusan piutang atau pembebasan utang. Gitu. Dan dilampirkan juga saat menyampaikan SPT masa. Gitu. Nah, kalau untuk yang tadi, untuk yang dibebankan sebagai biaya dan dilaporkan dalam SPT masa, itu kan bukan kumulatif, tapi kalau yang ini mengenai harus diserahkan ke pengadilan negeri, penagihannya sudah diserahkan sampai ke tingkat pengadilan negeri, atau sudah ada harus sudah ada perjanjian tertulis, atau sudah dipublikasikan ya. Jadi biasanya misalkan katakanlah bank pemerintah ya, jadi jika ada beberapa kreditur yang sudah menyatakan macet, itu harus dipublikasikan dalam
media massa khusus bank tersebut. Kalau bank pemerintah mungkin di Himbara, kalau di bank swasta di Perbanas ya, atau di BI. Seperti itu Mas Agung. Dan itu bisa salah satunya saja sebetulnya, karena itu atau kalau di ketentuannya kan atau ya. Apakah dipublikasikan, apakah cukup dengan adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya itu sudah dihapus gitu. Seperti itu. Dari tadi kan kita bahas dari sudut pandang aspek perpajakan nih. Nah, coba kalau kita mencoba spill sedikit dari sudut pandang komersial, itu seperti apa? Apakah lebih longgar daripada aturan pajak atau seketat aturan pajak seperti itu? Nah ya, ini ya kawan pajak ya, kalau terkait dengan cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, tentu dari kebijakan Bank Indonesia ya, perbankan, OJK pasti juga mempunyai ketentuan khusus ya. Jadi untuk peraturan Bank Indonesia ya, di situ ada nomor 14 tahun 2012 tentang penilaian kualitas aset. Nah ini tadi kalau dari, kan tadi sudah disampaikan bahwa pajak sendiri juga sudah mengakomodir kualitas aset. Jadi dari kualitas aset itu timbullah persentase berapa pembebanannya gitu kan. Nah, sampai dengan bisa dikatakan sebagai piutang tak tertagih, tentunya kalau dari sisi komersil ada ketentuan khusus, ada juga perhitungannya. Nah, makanya di situ bank diberikan keleluasaan untuk menghitung secara komersil ya. Jadi kalau masih di level ketentuan berdasarkan PSAK ya, ketentuan akuntansi maupun OJK, BI, perbankan, dan termasuk ini ya PSAK-nya pun juga bisa pakai PSAK 71 atau PSAK 55. Kalau di ketentuan perbankan ada cadangan kredit penurunan nilai, istilahnya kan seperti itu. Nah dari sisi perbankan tentu ada perhitungan khusus. Nah itu diperkenankan saja kawan pajak untuk mengikuti ketentuan yang sudah berlaku umum memang di dunia perbankan. Seperti itu. Tetapi pada saat membebankan, mengakui, melaporkan, memperhitungkan sampai dengan menyampaikan berapa jumlah cadangan piutang tak tertagih itu dalam SPT tahunan, tetap harus mengikuti ketentuan fiskal itu tadi. Kita kembali lagi ke PMK 81 dan PMK 207. Jadi kalau dari sisi komersil pasti akan ada istilahnya hapus buku, penghapus bukuan piutang gitu kan ya. Penghapus bukuan piutang pun juga bisa pakai cara CKPN atau PPAP, itulah ya yang terkait dengan penghitungan komersilnya. Nah, tapi kalau secara fiskal memang bisa diakui, penghapus bukuan piutang itu tetap bisa diakui, hanya pembebanannya yang tidak sekonyong-konyong bisa dilakukan. Tergantung nanti dari perhitungannya akan menimbulkan selisih lebih atau selisih kurang. Nah, dan di situ masih dimungkinkan terbuka peluang untuk bisa dilakukan penyesuaian koreksi fiskal, bisa positif, bisa negatif. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang harus di-adjust ya. Jadi kalau dari sisi komersil dalam hal ini untuk melakukan penghitungan dan pengakuan secara komersil itu kan tetap mengikuti ketentuan yang sudah berlaku. Tapi saat pelaporan di SPT tetap mengikuti ketentuan pajak. Seperti itu kawan pajak. Oke, ya. Makasih. Nah, kalau dari obrolan kita dari awal tadi sampai barusan, paling tidak saya tuh ada 5 poin yang bisa saya simpulkan mengenai bagaimana pembebanan piutang tak tertagih itu untuk wajib pajak di sektor perbankan. Jadi yang pertama itu, nanti mohon dikoreksi ya kalau ada yang kurang pas. Jadi pertama itu bidang usaha bank umum konvensional itu diberikan fasilitas untuk membebankan biaya yang berasal dari pembentukan dana cadangan atas piutang yang nyata-nyata tak tertagih dan dituangkan dalam SPT tahunan badan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penentuan jenis kualitas piutang tak tertagih sangat menentukan persentase dan penghitungan besarnya nilai cadangan piutang tak tertagih yang dapat dibiayakan. Jadi kualitasnya itu enggak semuanya dipukul rata kan berarti
ada beberapa level lah yang harus kurang lancar, itu tadi ya diragukan. Betul. Lalu yang ketiga, perlunya menentukan agunan liquid atau tidak liquid dengan benar sebagai unsur pengurang cadangan piutang tak tertagih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar dapat mencerminkan nilai cadangan piutang tak tertagih yang sebenarnya. Agunan pun juga dibagi dua ya, ada yang liquid, ada yang tidak liquid seperti itu. Lalu yang keempat, pembebanan cadangan piutang tak tertagih pada bidang usaha bank harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat menjadi pengurang penghasilan pajak seperti tadi yang dijelaskan sudah dilaporkan, sudah dibebankan, terus habis itu atau yang syarat opsional tadi sudah diserahkan ke pengadilan atau diumumkan seperti jadi ada beberapa syarat lagi yang memang harus dipenuhi oleh pihak bank. Dan yang terakhir, memperhitungkan, mendokumentasikan dan melaporkan dengan benar dalam SPT tahunan badan beserta bukti-bukti pendukung sesuai persyaratan. Jadi seperti tadi kalau memang ada yang dibebankan sebagai biaya, harus melaporkan siapa debiturnya yang macet itu tadi ya, nama, NPWP, alamat, harus komplit. Seperti itu. Ya, betul Mas Agung. Oke. Dari saya kesimpulannya seperti itu. Mungkin ada closing statement dari Ibu Natalia yang disampaikan kepada yang nonton. Ya, tadi Mas Agung sudah komplit dalam menyimpulkan ya. Saya hanya menambahkan sedikit saja, menggarisbawahi yang perlu kawan pajak perhatikan. Memang ini tergantung kualitasnya ya. Dalam menentukan, terutama kawan pajak yang bergerak di bidang usaha perbankan tentunya ya. Nah, kualitas kredit atau piutang dari presentasi nilai cadangan piutangnya itu. Jadi supaya tidak salah menentukan bahwa ini grade-nya grade berapa. Kalau di perbankan kan istilahnya kalau lancar grade 1 sampai dengan macet grade 5 ya. Tadi diragukan, kemudian kurang lancar gitu kan. Jadi di situ juga menentukan sebetulnya untuk menghitung nantinya dana cadangan piutang tak tertagih itu dari kualitas kredit dan persentase nilai cadangannya. Dan kemudian untuk nilai agunan tadi sudah disampaikan Mas Agung kan harus betul-betul ya kita cermati agunannya liquid atau tidak dan berapa persentase yang bisa dijadikan pengurang. Jangan nanti dibikin 0 saja. Kalau 0 kan otomatis dana cadangannya besar ya Mas ya kalau pengurangannya. Kemudian juga jangan lupa lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya bisa dianggap sebagai cadangan piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih gitu. Seperti itu Mas Agung. Berarti termasuk agunannya pun itu jenisnya apa juga dilaporkan berarti ya. Iya. Dan berarti kalau ada yang nggak sesuai, misalnya yang termasuk liquid yang harusnya bisa 100% tapi dimasukkan kategori nggak liquid, berarti kita juga bisa mengkoreksi ya seperti itu ya. Iya nanti jadi kan kalau untuk karena memang pajak itu self assessment, jadi sudah ada keleluasaan ya dari pihak jasa penilai kan. Mas Agung ya tadi ya. Nah, tapi nanti saat sudah masuk ke ranah penyampaian SPT tahunan, tentunya harus mengikuti ketentuan fiskal gitu. Jadi termasuk jika penagihan bank sudah menyatakan saya sudah melakukan upaya penagihan terakhir. Nah, di situ kan apa buktinya? Seandainya memang ada bukti dari pengadilan itu juga nanti disampaikan sebagai lampiran itu tadi. Oke. Terima kasih Bu Natalinya. Penyampaiannya sangat komprehensif, saya langsung paham seperti ini proses bisnisnya seperti itu. Oke, dari saya sih cukup sekian untuk kesempatan podcast kali ini. Kita akan jumpa kembali di podcast seri selanjutnya. Mungkin dari kawan pajak mungkin ada yang ingin request topik apa selanjutnya yang ingin kita bahas, monggo bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa kalau memang informasi yang kita sampaikan bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel YouTube KPP Wajib Pajak Besar 4 agar tidak ketinggalan informasi yang kita sampaikan seperti itu. Dan jangan lupa nih sudah akhir Desember 2023, jangan lupa bagi kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK, karena di tahun 2024 nanti kita akan menggunakan NIK sebagaimana kita menggunakan NPWP di tahun-tahun sebelumnya seperti itu.
jangan lupa ya, segera lakukan pemadanan NIK bagi wajib pajak yang belum dipadankan NIK-nya. Dari saya seperti itu. Ada lagi Bu Natalia yang mau disampaikan? Sudah cukup, Mas Agung. Terima kasih. Kalau gitu kita akhiri sampai di sini podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impact Informasi Pajak Aktual.